Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam ruang virtual Zoom untuk melanjutkan mata kuliah Ulumul Hadis. Dari beberapa kelas dan presentator, alhamdulillah sudah bisa menggunakan cek Turnitin, yaitu di aplikasi Ulumul Hadis. Jadi karena ini pertemuan yang kedua, maka saya ingin mengajarkan khususnya untuk kelompok 2, 3, sampai kelompok 13 bagaimana cara menggunakan aplikasi Ulumul Hadis khususnya untuk cek Turnitin. Saya akan share screen. Nah. Baik. Ini aplikasi Ulumul Hadis, jadi sesuai dengan tema HP kalian atau laptop kalian. Kalau tema HP atau laptopnya light atau terang, cerah, maka warnanya putih. Karena ini gelap, maka warnanya juga otomatis berubah menjadi gelap. Di bagian kanan ini ada cek Turnitin. Cara penggunaannya ini ada beberapa yang kurang pas, tapi sudah bisa, alhamdulillah sudah bisa, tapi hanya kurang pas saja. Yang pertama, file yang dikirim dalam bentuk Microsoft Word, tidak PDF. Pak, kalau seandainya formatnya seperti Microsoft Word, RFT, bagaimana Pak? Karena kalau RFT itu biasanya di beberapa komputer tidak terjadi error daripada Microsoft Word. Nggak masalah. Boleh RFT, boleh Microsoft Word. Tapi kalau bisa tidak PDF. Meskipun sebenarnya kalau dalam format PDF itu bisa, tetapi prosesnya biasanya lebih lama. Karena kenapa? Karena Turnitin dia akan mengambil teksnya. Jadi memproses dari bentuk PDF, mengambil teks, kemudian baru dicek. Otomatis lebih lama. Tapi kalau Microsoft Word 5 menit sudah muncul hasilnya. Nah, yang kedua, pastikan nama file sudah diganti dengan kelas dan kelompok. Jadi nama filenya dirubah dulu sebelum upload, misalkan PKI 1 kelompok 1 atau PKI 1 kelompok 2, kemudian nama pesertanya. Supaya apa? Kalau mendeteksi lebih enak. Karena misalnya kelompok 5 sudah mau nyicil, Pak, saya mau nyicil makalah karena saya mau cek Turnitin. Cek Turnitin itu nggak bisa sekali langsung 30% enggak, 25% enggak. Saya sendiri ngecek Turnitin itu berkali-kali. Karena saya mengambil dari buku. Nah, karena teksnya persis dengan buku, maka dianggap plagiat. Solusinya menggunakan bahasa kita dengan substansi atau maksudnya, maknanya sama dengan yang ada di dalam buku. Nah, jadi untuk cek Turnitin itu jangankan kalian, saya saja itu biasanya 10 kali bisa cek Turnitin. Maka kalau seandainya yang kelompok selanjutnya ngecek Turnitinnya jangan terlalu mepet-mepet. Jangan misalkan cek Turnitin di jadwalnya tanggal 14. Dia ngeceknya tanggal 14. Ya terlalu mepet gitu. Apalagi kalau presentasinya tanggal 14 itu. Nah, ini kan saya sudah kasih jarak cek Turnitin tanggal 14 misalnya. Dia presentasinya tanggal 21. Nah, untuk cek Turnitin biasanya berkali-kali, tanggal 7 cek, kemudian dikurangi, tanggal 8 cek lagi, tanggal 9 dicek lagi, begitu terus. Nah, jadi ketika kalian sudah nomor 3 ini isi kelas, isi data, submit,
Maka misalkan kalian kelas PKI 1 ya, ini klik PKI 1, nanti akan muncul link untuk cek Turnitin. Kalian isi nama depan, nama belakang, email. Kemudian upload file Microsoft Word-nya. Itu nanti akan langsung masuk ke database saya. Nanti ketika sudah selesai di submit sini, kalian hubungi saya dan saya akan tunjukkan hasilnya. Nah, perlu diketahui untuk hasil itu cepat munculnya dan bisa saya screenshot kemudian saya kirim ke kalian. Tetapi untuk yang PDF Turnitin-nya bagian mana saja yang terdeteksi plagiat, saya tidak bisa langsung ngirim karena harus membuka laptop. Menggunakan HP, proses satu PDF itu bisa sampai 13 MB. Jadi lama sekali. Kalau menggunakan laptop lebih cepat. Dan saya tiap hari, pagi, siang, sore nggak selalu bisa megang laptop karena harus mobile, harus ke sana kemari ngurus ini dan sebagainya. Maka bagi teman-teman yang kemarin sudah cek Turnitin, biasanya saya jawab hasil cek Turnitinnya misalkan 32%. Untuk file PDF Turnitinnya saya kirim nanti malam. Nah, jadi mohon dimaklumi bagi yang cek Turnitin, hasilnya akan saya kirimkan nilainya pada waktu itu juga. Tetapi untuk PDF-nya kemungkinan saya bisa mengirimnya ketika malam. Karena ketika malam anak-anak sudah tidur, kemudian saya bisa kerja di depan laptop yang maksimal sehingga bisa mengecek semua makalah Turnitin yang dikirimkan. Baik. Kemudian ketika WA ke saya, usahakan cantumkan nama dan kelas ya. Ada beberapa yang WA ke saya, Pak, saya sudah kirim Turnitin. Kan saya bingung, ini saya itu siapa? Jadi harus scroll lagi. Scroll ke atas, ketemu namanya, baru lihat. Karena di satu file, satu folder, PKI 1 misalnya, itu kan yang ngecek Turnitin nggak cuma kelompok 1, tapi ada kelompok 2, seperti itu. Dan kelompok-kelompok yang lain untuk yang nanti kan, ada yang kelompok 3, mungkin kelompok 5 mau cek Turnitin nggak masalah. Nah, jadi untuk memudahkan, setiap kali WA, cantumkan nama dan kelasnya, supaya saya mudah untuk mendeteksi. Walaupun chat sebelumnya sudah menyebutkan nama dan kelas, nggak apa, sebutkan nama dan kelas terus, supaya nanti kalau merespon saya lebih cepat. Karena saya tidak hanya yang masuk WA ke saya tidak hanya 8 kelas ini. 8 kelas ini saja jumlahnya sudah 300 anak ya. Saya juga ngurus PPL yang jumlahnya 300 anak juga. Jadi paling tidak 600, belum KKN dan sebagainya. Jadi belum yang cek Turnitin skripsi juga. Meskipun itu sebenarnya tugas akademik, saya sedikit banyak mengecek bagaimana apakah proses cek Turnitin akademik itu benar atau tidak. Tapi paling tidak jumlahnya yang masuk ke saya itu WA-nya ya bisa 600 lebih anak. Jadi kalau seandainya menyebutkan nama langsung, Pak, saya misalkan Muhammad Hasan, kemudian kelas PKI 1 sudah mengirimkan cek Turnitin. Nah, saya tinggal cek database, oh ini M. Hasan. Terus saya screenshot hasilnya, kirimkan ke anak tersebut. Dan PDF-nya akan saya kirim ketika malam hari. Nah, ini berkenaan dengan cek Turnitin. Alhamdulillah, saya melihat proses adaptasi dari teman-teman yang baru ini cepat, sehingga dari aplikasi ini sudah bisa menggunakan cek Turnitin mandiri. Paling tidak itu satu nilai plus. Kemudian selain Turnitin, saya harap di data kelas ini setiap anak mengisi data nomor WA. Jadi nomor WA ini sudah sebagian yang ngisi. Bagi yang belum mengisi nomor WA ini tolong diisi. Nanti akan saya munculkan tombol untuk klik WA otomatis. Supaya apa? Supaya misalnya saya melihat ada
kalau nggak salah 2 kelas atau 3 kelas, belum cek turnitin gitu. Saya bisa langsung kirim WA melalui tombol di aplikasi Hadis, langsung menghubungkan ke presentator tersebut. Nah, itu berkenaan dengan cek turnitin, juga berkenaan dengan nomor WA. Tolong semua anggota kelas melengkapi nomor WA di aplikasi Ulumul Hadis, supaya apa? Supaya nanti koneksinya lebih cepat, seperti itu. Baik. Tema hari ini yaitu tentang definisi ya, definisi hadis, definisi khobar, definisi asar. Jadi hal pertama yang ingin saya ingatkan, ada beberapa orang menulis di dalam makalahnya tulisan hadis. Ada yang menggunakan HADITS. Ini dengan transliterasi, TS itu sa, dengan transliterasi yang sudah standar di Indonesia dari zaman dulu. Ini boleh. Jadi kalau kalian menulis di dalam makalah kalian penulisan hadis dengan HADITS, bagus dan benar. Ada juga yang menulis dengan HADIS. Ini sesuai dengan KBBI. Itu juga benar. Jadi kalau kalian buka KBBI online, misalnya searching kata hadis, maka akan muncul HADIS. Ini boleh dan benar. Kemudian ada yang menulis dengan transliterasi HADIS titik S titik atas. Maaf, ini belum saya setting S titik atasnya di keyboard. Di laptop yang lama bisa saya tombol langsung S titik atas. Itu juga tidak masalah. HADIS titik atas. Kemudian HADITH. HADITH. Hadis. Ini juga benar, karena transliterasinya yang digunakan adalah transliterasi internasional. Jadi kalau kalian ke Saudi atau ke Mesir atau ke Yaman, Syria, ketika seorang menulis kata hadis dengan tulisan Latin, menggunakan HADITH. Karena sa ditransliterasikan dengan tulisan Latin dengan TH, sa. Seperti itu. Namun, jangan sampai menulis dengan HADIST. Ini yang selalu saya ingatkan di kakak kelas kalian, jangan menulis HADIST. Karena ini tidak sesuai dengan KBBI. Kaidah penulisan transliterasi juga nggak pas. Jadi tolong kata HADIST ini dihindari, jangan sampai masuk ke makalah kalian. Karena di beberapa artikel yang tersebar di internet juga ada yang menggunakan HADIST. Ini berkenaan dengan penulisan hadis. Kemudian koleksi buku-buku hadis. Pak, saya bingung Pak. Saya rumahnya jauh dari kampus misalnya. Bahkan ada yang di luar kabupaten. Untuk mencari buku itu saya susah. Lalu bagaimana Pak? Apakah ada solusi? Caranya dengan online, karena sekarang zamannya online ya. Tapi online itu banyak yang enggak sesuai dengan karya ilmiah. Contohnya blog itu tidak diterima. Di dalam referensi daftar pustaka, jika bersumber dari blog, blogspot atau WordPress itu tidak diterima. Maka solusinya bagaimana? Nah, ini saya akan contohkan cara mencari buku. Yang pertama cara mencari buku dulu. Referensi buku, kemudian nanti cara mencari referensi jurnal. Kalian buka Z Library. Nah, buka Z Library.
kemudian akan diarahkan Z library atau Z striplib org. Jadi kalau di Google itu biasanya ada Google Book. Mungkin ada sebagian kalian yang mendengar Google Book. Tetapi di Google Book biasanya tidak semua halaman ditampilkan. Hanya halaman depan saja. Dan itu paling 10 halaman. Jadi inti pembahasan itu tidak dapat. Maka ini salah satu solusinya. Z library org. Klik pada book. Nah, kemudian cari buku yang ingin kalian download. Contoh, karena kita belajar ilmu hadis ya, studi ilmu hadis. Jadi referensi utama, referensi yang wajib itu tentang ilmu hadis atau studi ilmu hadis atau ulumul hadis atau studi ulumul hadis atau mustalahul hadis. Itu bisa kalian gunakan buku pegangan referensi utama dalam mata kuliah ini. Nah, ini kan banyak. Ada studi ilmu hadis. Ada ilmu hadis praktis, Dr. Mahmud Tohan. Kemudian Syekh Man Al-Qattan, pengantar studi ilmu hadis. Contoh 1, studi ilmu hadis. Kemudian kalian klik mengunduh. Kalian klik mengunduh, nanti akan langsung terdownload dan halaman yang didownload di dalam buku ini lengkap. Jadi ini total di deskripsinya ada 195 halaman. Jadi nanti ini berbeda dengan Google Book yang hanya menampilkan sebagian halaman atau halaman depan. Kalau mau lengkap biasanya Google Book harus berbayar. Nah, untuk ini yang Z library ini bisa dibuka lengkap. Ini ada 200 halaman malah. Jadi misalkan tentang definisi hadis. Nanti ada yang membahas tentang sejarah ilmu hadis. Hadis dhaif, hadis sahih, dan seterusnya. Ini lengkap. Seperti itu ya. Jadi kita bertahap belajarnya. Tidak mungkin mahasiswa itu langsung paham semua. Kita dalam mata kuliah ilmu hadis ini, selain kita belajar tentang hadisnya, saya juga akan mengajarkan trik-triknya. Trik-trik untuk mencari referensi buku. Ini contohnya, salah satunya Z library. Mungkin referensi jurnal nanti. Nanti bertahap kita akan belajar tentang penggunaan Zotero atau Mendeley menggunakan aplikasi sitasi otomatis. Nah, kita akan belajar sedikit demi sedikit. Ini buku sudah lengkap dan bisa kalian baca. Misalkan kalian mencari buku yang lain, tinggal klik saja studi ilmu hadis kemudian download. Nah, ini biasanya satu hari maksimal bisa mendownload 5 buku. Jadi kalau kalian mau mendownload lebih dari itu, maka ya mungkin beberapa hari. Karena dia akan mendeteksi IP yang mendownload. Ini kalau mau mendownload buku yang lengkap. Kalau seandainya mau Google Book, ya ini akan membantu juga. Karena database di Google Book tentu lebih lengkap, lebih banyak. Karena memang Google sudah menjadi raksasa besar di bidang teknologi. Kemudian buku digital itu sudah dari tahun 90-an kalau nggak salah Google punya Google Book ini. Dan e-book di barat itu sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, di Indonesia memang karena kita negara berkembang, ya kita terus mengejar. Kita tidak boleh minder, tidak boleh merasa rendah, tapi kita tetap berjuang. Dan dengan adanya akses internet ini, kita bisa membuka semua, mengakses semua. Nah, Google Book, misalnya ilmu hadis, kalian tulis ilmu hadis, maka akan muncul memahami ilmu hadis, pengantar studi ilmu hadis. Kalian tinggal klik, kemudian kalian baca bukunya.
ini ada yang dibuka semua, ada yang hanya sebagian. Kalau di Google Book. Ini boleh dijadikan referensi. Kalian tulis nama penulisnya, judul bukunya, penerbit, tahun terbit, dan tempat terbit. Baik, sebentar saya mau minum dulu. Baik, lanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana mengambil referensi dari jurnal. Jadi kalau mau mengambil referensi dari jurnal, kalian buka Google Scholar. Kalian buka Google Scholar. Nah, kalian misalkan karena jurnal itu biasanya tiap artikel judulnya itu spesifik. Contohnya tentang kodifikasi hadis. Mungkin ada nanti yang akan mendapat tema tentang kodifikasi hadis. Apa itu kodifikasi? Bagaimana sejarahnya? Nah, kalau dengan buku, otomatis kalian harus lihat daftar pustaka, harus mencari kodifikasi hadis. Itu syukur kalau ketemu. Kalau tidak ketemu, harus cari buku yang lain. Nah, kalau dengan jurnal, ini langsung ke tema spesifik. Misalkan kodifikasi hadis. Langsung muncul masa kodifikasi hadis, ya kan? Dominasi paradigma fikih, sistematika kodifikasi hadis, dan tinggal sejarah. Nah, ini jurnal. Jurnal biasanya tiap kampus itu memiliki jurnal penelitian yang sesuai dengan standar karya ilmiah. Ini boleh dan sangat disarankan untuk dijadikan referensi. Apalagi jurnal yang tahunnya 5 tahun terakhir. Jadi kalau seandainya ada referensi buku atau referensi jurnal, usahakan yang 5 tahun terakhir. Bahkan nanti kalau kalian menulis skripsi, itu akan disarankan oleh pembimbing dan penguji untuk mengambil jurnal atau buku dari yang terbitan 5 tahun terakhir. Karena otomatis yang terbitan terakhir itu akan melengkapi hal-hal yang belum ada di terbitan tahun sebelumnya. Jadi kalau kalian menggunakan buku yang terbitan tahun 90, 80, 70 boleh. Tetapi harus ada pelengkapnya yang tahun-tahun 5 tahun belakangan. Memang para ulama kita menulis di tahun-tahun seperti Ibnu Hajar al-Asqalani itu meninggal tahun 852 Hijriah. Kemudian Imam Abu Hanifah 150 Hijriah. Jadi kan jauh sekali dari kita. Dan memang karya beliau luar biasa. Boleh mengambil rujukan dari buku-buku tersebut. Kemudian lengkapi dengan buku-buku yang terbit 5 tahun belakangan. Karena problematiknya, permasalahannya itu lebih kompleks biasanya kalau yang 5 tahun belakang. Dan biasanya menyampaikan solusinya. Misalkan masa kodifikasi hadis. Kalian klik kodifikasi hadis. Nanti akan langsung dibawa ke jurnal tersebut. Nah, ini masa kodifikasi hadis. IAIN Tulung Agung penulisnya. Caranya klik PDF-nya ini. Kalian klik PDF, nanti akan diarahkan ke tulisan jurnal. Biasanya ada yang mengarahkan ke tulisan
dalam bentuk online. Biasanya diarahkan ke langsung otomatis download. Langsung download ke browser kita dan kita bisa langsung buka PDF-nya. Nah, kalau yang ini Yai Ibrahimi ini dia langsung menampilkan tulisannya. Tulisan dari jurnal masa kodifikasi hadis. Baik, ini mungkin banyak yang menggunakan koneksi internet, jadi agak lama munculnya. Ini berkenaan dengan referensi jurnal. Jadi, saya maklumi untuk kelompok 1, karena masih awal ya, apalagi kalian mahasiswa baru, masih mungkin ada beberapa yang WordPress, ada yang Blogspot. Tetapi ini kan setelah kalian presentasi, ada waktu untuk merevisi. Nah, ketika revisi, nanti kalian ganti yang Blogspot, kalian ganti yang WordPress dengan buku-buku yang sesuai dengan standar karya ilmiah. Buku-buku yang ber-ISBN atau jurnal. Jurnal yang sudah OJS. Untuk revisi kapan, Pak? Misalkan kelompok 1 ini kan sudah presentasi hari ini. Jadi merevisinya itu waktunya hingga UAS. UAS itu bulan Desember. Jadi kalian yang sudah mengumpulkan makalah, sudah cek Turnitin dan mungkin hasil Turnitinya tinggi 50, ada yang 40, ada yang 60. Kalian masih ada kesempatan untuk cek Turnitin lagi, perbaiki lagi, revisi lagi. Dan waktunya masih bulan, sekarang September kan, Oktober, November, Desember. Masih 3 bulan lagi, masih lama. Jadi dikurangi terus, nanti ketika pengumpulan revisi di akhir, mungkin setelah UAS, akan saya kasih link untuk upload. Jadi nilai makalah itu juga akan masuk. Dan salah satu standar nilai makalah itu hasil cek plagiasi. Kalau hasil cek plagiasinya kayak kelas tarian yang sebelumnya, ada yang 20, nah ini sudah nggak usah mikir lagi, saya nggak usah bingung mau nyari nilai apa kan, sudah jelas A+ misalnya. Tapi kalau seandainya 50, 33, 35, 40, ya masih harus banyak istikharah saya untuk ngasih nilai untuk anak tersebut. Jadi manfaatkan waktu-waktu yang masih tersisa 3 bulan untuk merevisi. Alhamdulillah ini yang sudah menjadi kelompok 1, kelompok 2, presentasinya cepat, waktu revisi panjang. Nah, untuk yang kelompok 5 atau 7 pertengahan ya, itu masa revisinya lebih singkat. Tetapi di sisi lain masa untuk menyiapkan makalah lebih panjang. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kita ke substansi. Jadi, hadis itu memiliki banyak makna. Hadis bisa berarti sesuatu yang baru. Ziddu qadim, lawan dari qadim. Jadi, qadim itu lama, hadis itu baru. Ini secara bahasa. Hadis juga bisa berarti percakapan atau ucapan. Secara bahasa memang banyak artinya. Namun secara istilah, hadis itu adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa persetujuan. Ada yang menambahkan bahkan sifah hilkiyah wa khuluqiyah itu termasuk hadis. Hadis berupa ucapan. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'atahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan, berbicara dusta atas namaku, maka dia sudah bersiap-siaplah dia untuk menginjakan api di neraka. Atau tempat duduknya, tempat kembalinya nanti akan di neraka. Itu hadis qauli. Karena itu ucapan Rasulullah SAW. Hadis fi'li, perbuatan. Bagaimana Rasulullah SAW itu wudu.
Bagaimana Rasulullah itu sholat. Para sahabat melihat, mengamati bagaimana Rasulullah sholat, kemudian mempraktekannya. Nah, ini hadis fi'li. Rasulullah tidak mengucapkan, tetapi Rasulullah itu melakukan. Hadis takriri. Rasulullah tidak melakukannya dan tidak memerintahkannya, tetapi Rasulullah tidak melarangnya. Hadis tersebut dilakukan oleh Bilal bin Rabah, yaitu sholat 2 rakaat setelah wudhu. Ini termasuk hadis takriri. Kemudian sifah hilkiyah, sifah hulukiyah. Sifah hilkiyah, sifah hulukiyah. Hilk itu sifat-sifat Nabi. Atau hilkun itu bagaimana sih bentuk Nabi itu? Bagaimana janggutnya, bagaimana warna kulitnya, bagaimana perawakannya. Yang kalau Habib Ali Jufri itu menjelaskan kalau Rasulullah itu kulitnya sawo matang. Badannya itu kekar, tidak lembek, berotot, wajahnya itu bersinar. Seperti itu dan sebagainya. Ini sifat hilkiyah. Dan itu disebut hadis menjelaskan tentang hilkiyah Rasulullah. Sifat hulukiyah. Sifat hulukiyah itu akhlak. Bagaimana akhlak Rasulullah ketika Rasulullah dicaci maki, dilempari batu oleh kaumnya, berdarah-darah, tetapi Rasulullah ketika didatangi malaikat Jibril, wahai Rasulullah, bolehkah aku mengangkat batu untuk membinasakan orang-orang Taif itu? Rasulullah menjawab tidak. Barangkali satu saat mereka akan taubat. Akhirnya benar, setelah Islam berkembang, akhirnya penduduk Taif banyak yang masuk Islam. Dan sekarang di Saudi Arabia, ya semua Islam. Ada memang di Saudi itu orang non-Muslim, tetapi tidak banyak. Nah, yang tidak boleh masuk itu di tanah haramnya, Mekah, Madinahnya. Kalau di Jeddah, di Riyadh, itu ya ada non-Muslim, ada. Pekerja-pekerja di sana juga ada yang non-Muslim, dari orang Barat juga ada. Tetapi di Mekah, Madinahnya itu tidak boleh. Tidak boleh masuk kecuali orang Islam. Bahkan kan nanti di screening kan lewat visanya, paspornya itu nanti akan dideteksi. Nah, ini disebut hadis. Jadi kembali lagi, hadis itu apa sih? Hadis itu manusia ilan Nabi, segala yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW min qaulin, perkataan, ucapan Rasulullah, perbuatan Rasul, kemudian takrir, persetujuan Rasul, kemudian sifah hilkiyah dan sifah hulukiyah. Nah, itu 5. Qaul, perkataan, fi'lun, perbuatan, takrir, persetujuan, sifah hilkiyah. Sifat hilkiyah itu ciptaan, bagaimana sih bentuk Rasulullah itu, rambutnya bagaimana, kemudian hulukiyah, akhlak Rasulullah SAW. Sebenarnya intinya definisi hadis itu di situ. Kalau yang lain-lain itu tambah-tambahan melengkapi saja. Lalu apa bedanya hadis dengan sunnah? Secara umum, hadis dengan sunnah itu sama. Banyak, meskipun ada perbedaan ya. Ada yang mengatakan sunnah seperti ini, hadis seperti ini, bedanya di sini seperti itu. Tapi kebanyakan, mayoritas menganggap bahwa hadis dan sunnah itu sama. Hanya saja penggunaan sunnah itu bisa digunakan dalam banyak aspek, banyak hal. Sunnah, kita mengetahui hukum ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, penggunaan sunnah ini maksudnya apa? Berarti sunnah sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa.
Ya kan? Ada hukum yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Berarti maksud sunnah di sini adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Ada juga istilah ahlus sunnah wal jamaah. Maksudnya apa itu? Apakah kalau ahlus sunnah wal jamaah kata sunnah itu diartikan apabila mengerjakan sesuatu mendapat pahala, meninggalkan sesuatu tersebut tidak berdosa? Beda lagi artinya. Karena kenapa? Kata sunnah ini sudah melekat dengan kata di depannya dan di belakangnya, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi maksudnya adalah orang yang selamat secara akidah dan nanti di akhirat juga masuk surga. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Karena dulu itu ada orang-orang orang-orang ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu seperti ada orang Syiah yang sampai menganggap Ali bin Abi Thalib itu sebagai Tuhan. Jadi Syiahnya itu sangat keterlaluan, menganggap Ali bin Abi Thalib itu sebagai Tuhan. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri akhirnya menghukum mereka, memenjara. Sampai akhirnya Ali mengatakan kalau kamu tidak mengambil ucapanmu atau menarik ucapanmu, aku akan menghukum mati. Mereka tidak mau. Mereka terus mengagung-agungkan Ali dan sampai menganggap Ali itu Tuhan. Gulu, terlalu berlebihan. Akhirnya sama Ali bin Abi Thalib dihukum, dibuat lubang besar, kemudian diasapi sehingga meninggal. Jadi orang-orang Syiah yang terlalu melampaui batas. Dan itu ada pengaruh orang-orang Yahudi pada zaman tersebut yang ingin menyisipkan hal-hal yang menyeleweng di dalam agama Islam. Nah, ini kan beda lagi kata sunnah itu. Ahlus sunnah wal jamaah berarti yang tidak nyeleweng dari akidah yang benar. Jadi kata sunnah itu luas, banyak penggunaannya atau memiliki arti yang banyak. Ada juga kata sunnah itu sunnah Rasul. Apa itu maksudnya sunnah Rasul? Sesuatu yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Sesuatu yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kata sunnah itu tidak hanya digunakan untuk ucapan Rasul saja. Tetapi kata hadis itu lebih spesifik sebenarnya daripada kata sunnah. Sunnah bisa dalam ilmu fikih ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, dan sebagainya. Oke, ini perbedaan kata hadis dan sunnah. Khobar. Jadi nanti dalam definisi itu di makalah teman-teman kalian, saya ini hanya mukadimah saja, memberi gambaran depan saja. Nanti lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh presentator di masing-masing kelas. Khobar secara bahasa, dalam bahasa Arab, itu artinya berita. Khobar artinya berita. Itu secara bahasa. Tapi secara istilah, terkadang para ahli hadis itu juga menggunakan kata khobar. Maksudnya itu hadis. Jadi, akhbaroni. Di dalam hadis itu, kalau kalian lihat sanadnya, kan misalnya an Malik, an Nafi, an Ibni Umar. Atau akhbaroni Malik, akhbaroni Nafi, akhbaroni Ibni Umar. Telah menceritakan kepadaku, telah mengabarkan kepadaku. Nah, kata khobar itu di dalam sanad itu juga dipakai. Jadi pada zaman dahulu para ulama hadis menggunakan kata khobar itu berarti hadis juga. Jadi beberapa kata yang memiliki kesamaan arti yaitu hadis, kemudian sunnah, dan khobar. Meskipun nanti di beberapa makalah teman kalian akan dijelaskan perbedaannya itu apa. Ada sebagian ulama yang mengatakan berbeda hadis dengan khobar itu. Hadis itu untuk ini, khobar untuk ini. Ulama yang lain mengatakan
Antara sunnah dan hadis itu juga berbeda. Kalau sunnah dipakai untuk ini, hadis dipakai untuk ini. Itu nanti akan dijelaskan teman kalian. Kemudian ada kata lagi asar. Asarun. Secara bahasa, asar itu artinya jejak. Secara bahasa, asar artinya jejak. Misalnya, seorang berjalan di gurun pasir. Kan ketika dia berjalan, pasti ada jejak kakinya. Nah, itu asar. Asar. Secara bahasa. Jejak atau sisa dapat diartikan seperti itu. Secara istilah ilmu hadis, asar itu biasanya ungkapan yang disampaikan oleh sahabat atau tabi'in. Ungkapan, ucapan sahabat atau tabi'in, bukan ucapan Rasulullah. Jadi kalau seandainya ada asar, itu bukan ucapan Rasulullah. Kalau ada asar, itu bukan ucapan Rasulullah, tapi siapa? Mungkin sahabat, mungkin tabi'in, mungkin orang yang soleh, mungkin pendakwah yang terkenal, imam siapa. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada kata asarus sahabah, berarti ucapan para sahabat atau sahabat A. Asarus sahabah. Baik. Ini mukadimah singkat, karena waktu sudah 1:30. Jadi agar kalian bisa berdiskusi panjang, teman kalian bisa presentasi, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, pasti membutuhkan waktu yang lama. Biasanya presentasi kan 1,5 jam kan ya. Nggak ada presentasi 5 menit. Jadi kakak kelas kalian tuh waktu masih offline dulu, dia cuma presentasi 5 menit. Dan itu pun baca makalah. Kan ya tidak menandakan dia paham terhadap makalah tersebut. Jadi presentasi itu ya paling enggak 1 jam atau 1/2 jam lah. Apalagi 3 orang ya. 3 orang kalau 1/2 jam, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Seperti itu. Dan nanti masih ada waktu 1/2 jam lagi sampai 2:30 untuk diskusi. Jadi saya tidak berlama-lama, ini hanya mukadimah saja. Tadi saya juga sudah menjelaskan cara mengambil referensi dari buku. Saya sudah menjelaskan mengambil referensi dari jurnal. Nanti pertemuan yang akan datang saya akan mungkin jelaskan tentang Zotero atau Mendeley atau apa trik-trik yang lain. Supaya apa? Supaya kita lebih handal lagi, kalian lebih hebat lagi dalam menulis karya ilmiah. Ini proses yang panjang dan saya sangat menghargai proses tersebut. Saya tidak langsung mengharuskan kalian harus hebat, Turnitin langsung 30%. Enggak, karena butuh proses. Kalau ada yang cek Turnitin 50, ya dikurangi. 10 kali juga nggak apa-apa. Saya juga seperti itu, nulis juga dikurangi terus. Karena kalau misalkan kita ngambil dari buku, otomatis dianggap plagiat. Kita mengambil terjemah Quran atau terjemah hadis juga dianggap plagiat. Jadi harus merangkai kata supaya mengurangi plagiasi itu. Dan itu butuh proses. Insya Allah nanti kalau kalian sudah selesai mata kuliah ulumul hadis ini, kalian menghadapi dosen yang lain, insya Allah lebih mudah. Pasti, karena dosen yang lain belum tentu mewajibkan Turnitin. Tapi dengan Turnitin itu saya yakin nanti kalian lebih mudah untuk menyelesaikan skripsi karya ilmiah. Kalau kalian bisa nulis jurnal internasional atau nasional yang Sinta 2, nggak perlu skripsi, karena itu sudah cukup dengan jurnal mungkin Sinta 2, Sinta 1, atau Scopus. Tentu dengan kemampuan Turnitin yang mumpuni, cara penulisan yang bagus, merangkai katanya, substansinya juga mencakup semua. Atau komprehensif bahasanya itu, dalam bahasa ilmiahnya. Meliputi semuanya, komprehensif. Singkat, padat, jelas. Itu tulisan yang bagus. Baik, saya tidak terlalu panjang lebar. Untuk kelas PKI 1, PKI 2, PKI 3, PMI 1, PMI 2, Psikologi 1, dan Psikologi 2 akan saya buat breakout room.
Setelah ini saya buatkan breakout room, kalian masuk ke ruang masing-masing. Jika ada yang belum update Zoom-nya, biasanya ada kendala ketika masuk, maka rename nama Zoom-nya supaya saya bisa memasukkan ke ruangan tersebut. Untuk psikologi 3, ini spesial, akan saya buatkan Zoom, sudah saya buatkan Zoom dan sudah saya share ke grup psikologi 3. Kalian menggunakan Zoom full ini di hari Rabu jam 12.30 untuk diskusi khusus kalian. Karena memang ini tidak cukup 300, jadi saya inisiatif yang PKI 123, PMI 12 dan psikologi 12 masuk Zoom, dan psikologi 3 saya streaming YouTube, saya share linknya ke psikologi 3. Jadi setelah ini psikologi 3 silakan beraktivitas yang lain, dan besok hari Rabu jam 12.30 masuk Zoom kalian. Baik, saya buka breakout room.